kan imas dan alimas, tapi lebih spesifik ke keberadaan benda dan tempat. Contohnya, ada yang masih ingat kelas bahasa Jepangnya apa? Hai, seikai desu. Kyoshitsu. Di dalam kelas ada apa? Ada meja. Meja apa? Hai, tsukue. Di dalam kelas ada meja. Kyoshitsu no naka ni tsukue ga arimasu. Hai, seikai desu. Takai arimasu. Nah, sekarang tadi ada kata-kata baru, yaitu Kyoshitsu kan nama tempatnya, nama kata bendanya, nama tempatnya. Tsukue nama bendanya. Tadi Kyoshitsu no naka ni, nah naka ini apa? Nah, itu yang bakalan dipelajarin hari ini. Naka itu termasuk dalam salah satu posisi. Yang pertama ini ada kue. Artinya di atas. Misalnya di atas meja. Meja apa tadi? Kue. Di atas kursi. Kursi apa? Isu. Di atas kursi berarti jadi isu. Isu no kue. Di atas buku. Buku apa? Hong no kue. Jadi penghubungnya adalah no ditambah kata posisinya. Jadi buat membuat posisinya di atas, di samping, di dalam dan lain-lain itu pakai partikel no. Sekarang kita lihat di kue atas. Sekarang shita bawah. Shita. Artinya bawah. Misalnya di bawah meja ada, di bawah meja dulu. Di bawah meja berarti meja tadi apa? Kue. Bawah shita. Di bawah meja Tsukue no shita. Hai, seikai desu. Tsukue no shita. Sekarang coba ini. Mae. Artinya depan. Misalnya sensei no mae, di depan sensei. Terus byoin no mae. Byoin rumah sakit, no mae depan. Byoin no mae di depan rumah sakit. Mall no mae di depan mall. Jadi untuk bendanya ini bisa apa aja? Bisa kata benda mati, bisa nama orang, bisa binatang, pokoknya bisa apa aja, yang penting dia kata benda. Kita lanjut. Ushiro. Artinya di belakang. Watashi no ushiro. Di belakang saya. Tomodachi no ushiro. Di belakang teman. Isu no ushiro. Di belakang bangku dan lain-lainnya. Sekarang ini arah kiri kanan. Kanan itu migi, kiri itu hidari. Kanan Migi. Kiri Hidari. kanan Migi. kiri Hidari. Hai, guys. Sekarang di dalam dan di luar. Di dalam itu naka. Misalnya di dalam tas. Tas apa? Kabang. Hai, seikai. Kabang. Di dalam tas jadinya Kabang menapa? seikai desu. Kabang no naka. Lalu ada luar. Artinya soto. Bukan soto ayam, soto kandungan, tapi soto luar.
Misalnya di luar kelas. Yoshitsu no soto. Hai, yoshitsu no soto. Di luar rumah. Ie no soto. Ie no soto bisa. Uchi no soto juga bisa. Di luar kota. Hako no soto. Hako no soto. Jadi tinggal ditambahin benda dan no posisinya. Sekarang kita ke ini. Tonari. 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 Yang artinya di samping. Di sampingnya bisa samping kiri kanan, tapi bukan di depan atau di belakang. Ini khusus buat di samping, bisa di kiri, bisa di kanan. Artinya bisa di samping, bisa di sebelah juga. Jadi kalau misalnya pakai tonari, dia nggak melihat di kiri atau di kanannya, tapi yang pasti dia ada berderetan di samping. Lalu ada chikaku. 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 Yang artinya di dekat. Contohnya Byoin no chikaku. Bio. Di dekat rumah sakit. Watashi no chikaku. Di dekat saya. Pen no chikaku. Di dekat pen. Jadi bendanya bisa apa aja, posisinya coba pakai yang. Lalu yang terakhir ada Aida. 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 Yang artinya di antara. Kalau di antara ini dia harus berada di antara dua benda. Jadi harus disebutkan kedua bendanya. Misalnya di antara sensei dan saya. Ada di antara sensei dan saya dulu. Di antara sensei dan saya berarti kan objeknya ada dua. Sensei. Sensei no watashi aigani. Kurang no. Sensei to watashi no aida ni. Sensei to watashi no aigani. Jadi pakai to. Artinya kayak gini. Di antara sensei dan saya. Sensei to watashi no aida. Di antara. Jadi kalau aida ini dia harus ada dua objeknya. Dan objeknya digabungkan menggunakan partikel to, partikel dan. Sensei to watashi. Byoin to moru. Ya. Byoin to moru no aida. Di antara rumah sakit dan mall. Sekarang tiga terakhir. Koko di sini. Di sininya maksudnya di tempat pembicara berada, di tempat yang ngomong berada. Misalnya sekarang ini soko di sana. Ini sokonya itu berarti pembicara yang ngomong di sini, lawan bicaranya itu ada di sana, di tempat yang agak lumayan berbeda. Kalau misalnya begini, sensei sama Kenisan. Koko. Kenisan juga masih bisa nyebut koko karena kita deketan. Masih berada di satu tempat yang sama. Nah, misalnya di sini. Terus oh enggak, pakai benda aja dulu. Soko. Soko itu tempatnya jauh dari pembicara. Misalnya di sana itu kelihatan ada kayak bangku satu. Bangku tadi isu. Soko ni isu ga arimas. Di sana ada bangku. Di sananya jauh dari pembicara. Kalau yang asoko ini jauh dari pembicara dan lawan bicara. Misalnya asoko ni supa ga arimas. Di sana jauh, kan kita masih dalam satu tempat yang sama nih. Misalnya pendengarnya minasan, pembicaranya sensei, masih berada dalam satu tempat yang sama. Terus bendanya itu supermarket yang di bawah atau yang di sana, nggak anggap aja ada di sana tapi agak jauh. Asoko ni di sana tapi jauh dari
dari kita, jauh dari pendengar dan pembicara. Asoko ni subaga arimasu. Di sana ada supermarket, tapi sananya jauh dari pendengar dan pembicara. Kalau yang soko ini di sananya jauh dari pembicara, tapi dekat dengan yang lawan bicara, dekat dengan yang mendengarkan. Misalnya, soko. Soko ni botol ga arimasu. Di sana, jadi kok botolnya itu lebih dekat dengan kita. Jadi pakainya soko. Tapi kalau misalnya jauh kayak toire, asoko ni toire ga arimasu. Jauh kan dari keduanya, jauh dari lawan bicara dan jauh dari yang pembicaranya juga. Jadinya pakai asoko. Di sana tapi yang jauh. Wakarimasu kah? Wakarimasu. Coba sensei mau tes. Kalau sensei begini berarti ue atas. Kalau begini Shita. kita bawah. Ini Migi. Hidari. Hidari. Mae. Ushiro. Ushiro. Itu dulu. Coba ya, tes konsentrasi. 1, 2, 3. Migi. はい、正解です。右。1、2、3。 Ue. はい、上。正解です。di atas。1、2、3。 Mae. はい、前。di depan。1、2、3。 Hidari. はい、左です。正解です。1、2、3。 Shita. はい、正解です。1、2、3。 Hidari. Ushiro. 後ろです。はい。後ろ。 Sekarang naka dan soto agak susah terlihat. Naka di dalam, soto di luar. Kapan naka di dalam tas. Yoshitsu no soto di luar tas. Tonari Chikaku Aida. Kalau Chikaku ini dia enggak mandang arahnya. Jadi misalnya di sini, saya di sini. Terus ada, anggap saja di sini namanya Tina-san. Terus di sini ada Hinata-san. Ini Tina, ini Hinata. Sensei anggap sensei di sini. Hinata-san no chikaku ni sensei ga imasu. Di dekat Hinata-san ada sensei. Tapi di dekatnya itu enggak menspesifikkan arahnya kemana. Apakah di depan, atau di belakangnya, atau di kiri, atau di kanannya, atau serong. Itu enggak dispesifikasikan. Jadi kalau yang Chikaku ini lebih umum, tapi adanya di dekat itu. Kalau yang Aida tadi di antara, diapit dua objek. Kalau tadi tanpa ada arah kanan kiri, tapi nggak mungkin di depan, nggak mungkin di belakang. Ada yang mau ditanyakan? Shitsumo dari Mas Kak? Kalau tonari sama soba bedanya? Soba. Kimi no soba ni iru gitu. Iya. Soba. Ada di dekatmu. Kalau soba itu lebih ke samping sisi. Tonari lebih ini sih, lebih umumnya dipakai buat tempat kayak misalnya di samping apotek ada rumah sakit, atau di samping taman ada sekolah gitu. Kalau soba di mana? Soba bisa juga dipakai sama kayak tonari. Tapi kalau formalitasnya beda apa? Enggak cuma harus sama mata aja? Kalau buat sehari-hari kayaknya lebih sering pakai tonari sih. Tonari ini juga jadi judul, Tonari no Totoro. Cuma kayak kalau di lagu lebih sering denger soba sih. Iya, kalau soto lebih kayak liquid mungkin.
Kimi no soba ni iru, berada di sini. So, lagu apa ini? Ada lagi yang mau jawab? Sudah jawab belum? Sudah jawab? Udah.